warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini saya dan rekan kelompok saya akan memaparkan suatu materi mengenai pelaksanaan kontrak. Adapun tujuan kami membuat video pemaparan materi ini yaitu untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Akad Bisnis Syariah. Tapi sebelumnya ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, perkenalkan, nama saya Nur Afifah, dan selanjutnya saya akan memperkenalkan rekan kelompok saya, yakni yang pertama Saudari Nur Hasiska, Saudari Nadia Megawati, Saudari Nunung Sari, Saudara Ibrahim, Saudara Sulfiadi, Saudari Violina Puspitasari, dan Saudari Reski Ramadhani. Dan selanjutnya saya akan membahas materi mengenai pelaksanaan kontrak. Pertama-tama saya akan membahas mengenai apa itu prestasi. Prestasi itu sendiri adalah sesuatu yang wajib dipenuhi oleh debitur dalam setiap perikatan. Prestasi adalah objek dari suatu perikatan. Dalam hukum perdata, kewajiban memenuhi prestasi selalu disertai jaminan harta, kekayaan, dan debitur. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi dari pembahasan sebelumnya, yakni salah satu unsur untuk suatu perikatan adalah suatu isi atau tujuan perikatan di mana di dalamnya terdapat prestasi yang terdiri dari 3 macam. Yang pertama, memberikan sesuatu, misalnya memberikan barang dan menyerahkan harga. Contohnya jual beli atau sewa menyewa. Yang kedua, berbuat sesuatu, misalnya membuat sebuah lukisan untuk pemenuhan pemesanan, dan membuat sebuah atau memperbaiki barang yang rusak. Kemudian yang ketiga, ada tidak melakukan sesuatu, misalnya terdapat perjanjian yang dimana di dalamnya tidak boleh menggunakan merek dagang yang sama. Prestasi dalam suatu perikatan harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Yang pertama, suatu prestasi harus merupakan suatu prestasi tertentu atau setidaknya dapat ditentukan jenisnya. Yang kedua, prestasi harus dihubungkan dengan suatu kepentingan. Yang ketiga, prestasi harus diatur oleh undang-undang, keasusilaan, ataupun ketertiban umum. Yang keempat, prestasi harus mungkin segera dilaksanakan. Somti dapat dilakukan dengan bebas, misalnya dengan lisan, tertulis, atau melalui telepon. Jadi, somti tidak terikat dalam bentuk tertentu. Somti harus berisi satu, jangka waktu members. Yang kedua, apa yang harus dilakukan. Yang ketiga, tuntutan prestasi itu didasarkan atas hal apa. Namun, tidak setiap prestasi memerlukan suatu somti. Somti tidak diperlukan dalam hal satu, jika di dalam perjanjian telah disyaratkan bahwa debitur sudah dianggap dalam keadaan prestasi. Yang kedua, jika prestasi hanya dapat dilaksanakan dalam jangka waktu yang telah ditentukan atau jika dengan lampauannya jangka waktu tertentu prestasi tidak berlaku lagi. Contoh A, harus melever baju termenten tanggal 21 Juli 2011. Setelah tanggal yang ditentukan tersebut, baju trementer tidak berguna lagi. Yang ketiga, jika sifat perjanjian dengan sendirinya telah mengatakan adanya prestasi apabila batas waktunya sudah lampau. Yang keempat, jika debitur melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban atau isi perikatan. Yang kelima, jika debitur terang-terangan mengatakan bahwa ia tidak memprestren. Yang keenam, jika debitur memprestren akan tetapi tidak
sempurna, kurang nilainya. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan materi yaitu klasifikasi wanprestasi. Pengklasifikasian wanprestasi artinya tidak memenuhi sesuatu yang diwajibkan seperti yang telah ditetapkan dalam perikatan. Tidak dipenuhinya kewajiban oleh debitur disebabkan oleh dua kemungkinan alasan, yaitu yang pertama, karena kesalahan debitur, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Kemudian yang kedua, karena kelalaian memaksa atau overmade. Jadi, di luar kemampuan debitur tidak bersalah. Kemudian, ada 3 keadaan untuk menentukan apakah seorang debitur bersalah melakukan wanprestasi. Yang pertama, debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali. Kemudian yang kedua, debitur memenuhi prestasi tetapi tidak baik atau keliru. Kemudian yang ketiga, debitur memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktu atau terlambat. Kemudian selanjutnya, ada 4 macam bentuk wanprestasi, yaitu yang pertama, tidak memenuhi prestasi sama sekali, yang kedua, terlambat memenuhi prestasi, yang ketiga, memenuhi prestasi tetapi tidak sempurna, kemudian yang keempat, melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban atau isi perikatan. Apabila debitur melakukan wanprestasi, maka debitur dapat dikenai sanksi atau hukuman. Yang pertama, dipaksa untuk memenuhi perikatan. Yang kedua, membayar kerugian yang diberikan kreditur. Yang ketiga, pembatalan atau pemecahan perikatan. Dan yang keempat, peralihan resiko. Kemudian yang kelima itu membayar biaya perkara ketika sampai di pengadilan. Baik, saya akan melanjutkan pembahasan materi dari materi sebelumnya. Terhadap debitur yang melakukan wanprestasi, kreditur dapat memilih tuntutan-tuntutan sebagai berikut. 1. Pemenuhan perjanjian. Yang kedua, pemenuhan perjanjian disertai dengan ganti rugi. Yang ketiga, ganti rugi saja. Yang keempat, pembatalan perjanjian. Yang kelima, pembatalan perjanjian disertai dengan ganti rugi. Menurut pasal 1246 KUH PDT, ganti rugi yang dapat dibebankan pada debitur yang wanprestasi adalah 1. Kerugian yang nyata-nyata diderita oleh kreditur yang disebut dengan demon emergens. Contoh, barang yang rusak atau musnah. 2. Keuntungan yang seharusnya diperoleh disebut lustrum cessans. Contohnya, A. Perjanjian menjual sebuah mobil dengan harga 100 juta kepada penjual B, tetapi pada saat yang dijanjikan, penjual A tidak dapat melevar sehingga pembeli B terpaksa membeli mobil dengan merek dan kualitas yang sama dengan yang dijanjikan. A seharga Rp 125 juta. Dalam hal ini kalau B membeli mobil, ia akan mendapat keuntungan Rp 25, tetapi sebaliknya, jika B malah menerima kerugian sebesar Rp 25 juta, inilah keuntungan yang diberikan pada orang lain. Sekian dari saya. Selanjutnya saya serahkan kepada pemateri berikutnya. Terima kasih. Akibat hukum bagi debitur yang telah melakukan wanprestasi adalah hukuman atau sanksi hukum, yaitu 1. Debitur diwajibkan membayar ganti kerugian yang telah diderita oleh kreditur dalam pasal 1243 KUH Perdata. Yang kedua, apabila perikatan timbal balik, maka kreditur dapat menuntut pemutusan atau pembatalan perikatan melalui hakim dalam pasal 1266 KUH Perdata. Yang ketiga, dalam perikatan untuk memberikan sesuatu, resiko dialihkan kepada debitur sejak terjadi wanprestasi dalam pasal 1237 ayat 2. Yang keempat, debitur diwajibkan memenuhi perikatan jika masih dapat dilakukan atau pembatalan disertai pembayaran ganti kerugian dalam pasal 1267 KUH Perdata. Yang kelima, debitur wajib membayar biaya perkara jika diperkarakan di muka pengadilan negeri
dan debitur dinyatakan bersalah. Yang keenam, keadaan memaksa atau overmatch. Adapun unsur-unsur keadaan memaksa ialah sebagai berikut. 1. Tidak dipenuhinya prestasi karena terjadi peristiwa yang membinasakan atau memutuskan benda objek perikatan. Yang kedua, tidak dipenuhinya prestasi karena terjadi peristiwa yang menghalangi perbuatan debitur untuk berprestasi. Yang ketiga, peristiwa itu tidak dapat diketahui atau diduga akan terjadi pada waktu membuat perikatan. Baik, saya akan melanjutkan materi untuk bagian C, perbedaan debitur yang dituduh uang prestasi. Menurut ketentuan pasal 1243 KUH Perdata, ganti kerugian karena tidak dipenuhinya suatu perikatan barulah dimulai diwajibkan apabila debitur setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetapi melalaikan atau sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya. Maksud kerugian dalam pasal di atas ialah kerugian yang timbul karena debitur melakukan uang prestasi, lalai atau sengaja untuk memenuhi prestasi. Kerugian tersebut wajib diganti oleh debitur terhitung sejak ia dinyatakan lalai. Ganti rugi itu terdiri dari 3 unsur, yaitu 1. Ongkos atau biaya yang dikeluarkan, misalnya ongkos cetak, biaya materai, biaya iklan. 2. Kerugian sesungguhnya karena kerusakan, kehilangan benda milik kreditur akibat kelalaian debitur. Misalnya, busuknya buah-buahan karena kelambatan penyerahan, ambruknya rumah karena kesalahan konstruksi sehingga merusak perabot rumah tangga. 3. Bunga atau keuntungan yang diharapkan, misalnya bunga yang berjalan selama piutang terlambat diserahkan atau dilunasi, keuntungan yang tidak diperoleh karena kelambatan penyerahan bendanya. Ganti kerugian harus berupa uang, bukan barang, kecuali jika di perjanjian lain. Dalam ganti kerugian itu, tidak selalu ketiga unsur harus dipenuhi. Yang ada itu mungkin hanya kerugian yang sesungguhnya, atau mungkin hanya ongkos-ongkos atau biaya, atau mungkin kerugian sesungguhnya ditambah dengan ongkos atau biaya. Untuk melindungi debitur dari tuntutan sewenang-wenang dari pihak kreditur, Undang-undang memberikan pembatasan terhadap ganti kerugian yang harus dibayar oleh debitur sebagai akibat dari kelalaiannya atau uang prestasi. Kerugian yang harus dibayar oleh debitur hanya meliputi 3 hal, yaitu 1. Kerugian yang dapat diduga karena membuat perikatan. 2. Kerugian sebagai akibat langsung dari uang prestasi. Dan yang ketiga, bunga dalam hal terlambat membayar sejumlah hutang. Baik, mungkin cukup sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.